Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, dulur semua. Bagaimana kabar pagi hari ini? Semoga semuanya pada sehat-sehat saja teman-teman ya. Oke, ketemu lagi dengan saya tentunya di channel Putra Wates. Pada kesempatan hari ini saya mau sedikit berbagi pada teman-teman mengenai pengalaman bagaimana merangkai sebuah sound system, baik itu nanti buat di indoor ataupun di outdoor. Di samping saya ini udah ada seperangkat sound yang biasa saya gunakan, dan untuk cara routingnya, cara penyambungannya bagaimana, ayo sama-sama kita simak bersama teman-teman. Ya ini teman-teman, ini perangkat yang biasa saya gunakan. Ini mixer Yamaha yang saya gunakan biasa buat job kecil-kecilan, dan ini aksesori yang biasa saya gunakan. Mungkin di sini sedikit review buat teman-teman, mungkin karena namanya stories itu kan ada yang digital, ada yang analog ya. Mungkin kalau teman-teman menggunakan yang versi digital mungkin secara routing tidak akan begitu susah, karena dari mixer langsung masuknya ke DLMS langsung out ke power. Tinggal teman-teman nanti mau bikinnya 2W, 3W atau 4W terserah dari teman-teman. Tapi jika kita menggunakan yang versi analog, yang saya gunakan ini adalah versi analog. Ini tentunya terdapat beberapa perangkat dan sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Jadi setiap part atau setiap aksesoris ini fungsinya sendiri-sendiri. Contohnya di atas ini Alesis. Ini biasanya saya gunakan buat efek vokal. Terus yang bawahnya ini adalah kompres ya, noise gate. Ini di sini ada buat kompres dan buat cut noise, istilahnya gitu ya teman-teman. Terus yang bawahnya ini ada prosesor. Nah, ada prosesor ini hampir sama kayak parameter ya, cuman sedikit berbeda mungkin di hasil suaranya. Ini teman-teman yang biasa familiar dengan menggunakan parametrik, silahkan monggo menggunakan parametrik. Kalau saya biasanya menggunakan audio prosesor. Terus bawahnya ini kayak equalizer. Ini equalizer 31 band ya, stereo. Jadi yang atas 31 channel, 31 frekuensi ya. Dan bawah juga 31. Jadi dua-duanya itu atas bawah sendiri-sendiri. Ada yang menggunakan 215 ya. Macam-macam itu semua tergantung dari teman-teman mau menggunakan mana. Terus yang bawahnya ini adalah crossover yang menggunakan Ashley, dan bawahnya ini adalah 2W dari Behringer ya. Ini juga crossover, tapi yang ini saya jarang gunakan. Kalau yang bawah ini adalah tone control biasa. Nah, dari sekian banyak aksesoris ini tentu teman-teman pasti untuk konfigurasi agak sedikit repot ya, karena fungsinya sendiri-sendiri. Nah, di kesempatan pagi hari ini saya sedikit mau berbagi bagaimana sih routing dari sebuah mixer masuk ke aksesoris, lalu dari aksesoris ini nanti akan masuk ke power. Nah, power itu tergantung dari teman-teman. Di sini saya sampel akan menggunakan satu buah power. Nah, power ini yang saya buat speaker yang di atasnya ini 12 in. Oke, bagaimana cara routingnya? Ayo sama-sama kita simak teman-teman. Oke, kita mulai review dari yang pertama teman-teman, dari mixernya Yamaha sendiri. Dari outnya mixer baru nanti masuk ke salah satu input dari aksesoris tersebut. Nah, kebetulan di tempat saya, di mixer saya ini saya gunakan adalah di out group ya teman-teman ya, bukan saya taruh di outnya stereo LR, cuman saya masukkan di out group. Kalau teman-teman mau masukkan ke stereo silahkan monggo. Dan di sini saya gunakan di grup, dan saya pakai di grup 4 teman-teman ya. Nah, saya pakai di grup 4. Outnya ini karena saya di sini hanya mencontohkan menggunakan satu buah power amplifier. Di sini saya mencontohkan untuk satu rel saja ya, satu routing saja. Oke, dari out yang out group ini kabel satu ini teman-teman ya, ini masuk ke bagian inputnya dari aksesoris. Nah, saya tunjukkan teman-teman ya, letaknya di belakang. Oke, nah ini adalah equalizer yang saya gunakan. Di sini ada input dan output.
Nah, ini input ini yang tadi dapat dari mixer ya, masuk ke input. Nah, outputnya ini baru masuk ke power. Nah, langsung masuk ke power sini. Dari power ini output langsung masuk ke speaker. Nah, jika teman-teman nanti menggunakan aksesoris banyak atau istilahnya mungkin ada menggunakan crossover dan segala macam, nanti tinggal dari outnya equalizer ini nanti masuk ke bagian input dari crossovernya. Nah, dari output crossover ini tinggal nanti teman-teman mau dipakai buat apa. Misalkan buat low, berarti outputnya yang low itu nanti masuk ke, nah, contohnya misalkan ini kabel ini saya colokan ke sini. Ini kebetulan kan bukan jack ini ya, namanya jack AK ya. Jadi misalkan yang kabel out ini saya sambung dulu ke inputnya sini, sisi sebelah channel A. Nah, di channel A ini nanti ada pembagian low mid high. Nah, ini tinggal nanti 3 kabel out low mid high ini bisa nanti teman-teman masukkan ke power amplifier. Jadi nanti misalkan main 3W berarti ada low mid high, ada 3 power. Jadi nanti yang satu power low, satu power mid, dan satu power high. Dan begitu seterusnya nanti jika teman-teman menggunakan untuk channel yang satunya yang dari output dari mixer itu masuk ke bagian input dari aksesoris tersebut. Jadi prinsipnya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang bertanya, kalau misalkan menggunakan audio processor itu menyambungkannya sebelum equalizer atau sesudah equalizer. Ada yang mungkin bertanya, dari mixer masuk dulu ke audio processor baru ke equalizer, atau masuk dari setelah equalizer masuk ke audio processor. Nah, kalau saya sih karena setting frekuensinya lebih lebar, jika kita menggunakan equalizer berarti sebelum masuk ke crossover, alangkah baiknya equalizer itu disambungkan sebelum crossover. Jadi misalkan teman-teman menggunakan audio processor, jadi dari mixer outputnya ini masuk ke inputnya audio processor, outnya audio processor masuk ke equalizer, outnya equalizer baru masuk ke sini ke bagian crossover. Kenapa kok ini ditaruh sebelum equalizer? Karena biasanya kalau kita hanya menggunakan equalizer, dari mixer ke equalizer, nada low-nya mungkin ngangkatnya enggak begitu terasa kalau volume kecil ataupun volume sedang. Makanya saya bos dulu menggunakan audio processor ya. Sekiranya bassnya saya sudah cukup ya, di sini kan istilahnya tinggal menyesuaikan saja. Kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan aturan yang mana yang bagus ya, kalau saya sih tergantung dari telinga kita saja. Kalau menurut telinga kita sudah settingannya itu sudah pas, cocok, ya udah. Kalau kita ngikutin istilahnya mungkin ada teman-teman yang yang harusnya kayak gini, suaranya enak. Ya kalau sama-sama semua partnya sama, dari mixernya, dari aksesorisnya, dari powernya, dari speakernya, dari jenis boxnya semua sama, ya mungkin akan sama. Tapi kalau misalkan beda, ya tentunya hasilnya juga nggak akan sama. Jadi ya kalau saya sih ngikutin aja ya alat yang kita punya. Selama alat yang kita punya hasilnya suaranya bagus, enak, ya itulah settingan yang kita punya. Tinggal compare aja teman-teman ya, compare aja dari pengetahuan yang teman-teman dapat, dari informasi-informasi yang didapat dari dari teman atau mungkin dari YouTube segala macam. Tinggal teman-teman compare ya kan, mana kira-kira yang cocok, yang sesuai, yaitu yang gunakan ya. Jangan kita harus terpaku dengan tutorial dari si A ya kan, karena belum tentu alat yang kita gunakan sama. Jadi begitu ya teman-teman ya, secara routingnya. Jadi dari mixer out ini tinggal nanti teman-teman kebutuhannya, apakah istilahnya nanti teman-teman itu menggunakan crossovernya itu 2. Kenapa kita menggunakan 2 ya, tergantung dari kebutuhan. Misalkan teman-teman satu crossover ini hanya bisa digunakan untuk FOH saja, low mid high. Jadi teman-teman punya dua sayap low mid high ya. Jadi kebutuhannya hanya dipakai buat ini ya. Jadi teman-teman mungkin setting aja di sini, mungkin di grup ya. Di grup ini
out group ini dua ini saya pakai buat FOH, masuk ke sirkuitnya, misalkan masuk ke equalizer 1, nanti masuk ke crossover, baru ini keluar ke outnya ke FOH, power FOH. Teman-teman misalkan punya satu crossover kayak saya ini, Behringer, nah, berarti teman-teman ini mau saya gunakan buat kontrol dalam, monitor dalam. Ya tinggal nanti teman-teman ambil aja dari grup yang satunya. Kalau enggak dari stereo, nah, tinggal nanti kan pengontrolnya dari sini grupnya. Ya kan, kapan kita menaikkan volume buat grup 1 2, kapan kita menaikkan volume ke grup 3 4 gitu misalkan. Jadi nanti teman-teman bisa ngontrol untuk misalkan yang di sini ini buat kontrol buat FOH, ini dikontrol buat kontrol dalam, ya kan. Ini master misalkan, atau mungkin di sini sebagai kontrol keduanya. Jadi kalau masternya dimati semua, otomatis keduanya mati gitu. Misalkan taruhlah. Ya kan, jadi dari teman-teman semua bagaimana cara routingnya ya silakan. Yang enak, yang pas di telinga itu yang settingan yang benar. Jadi bukan settingan yang istilahnya harus sesuai dengan ini nih. Ya mungkin itu sebagai patokan teman-teman, tapi enggak semuanya kan harus sama. Karena alatnya kita juga beda, enggak mungkin 100% sama. Apalagi mungkin kebanyakan udah yang senior itu barangnya udah original semua. Sedangkan kalau istilahnya pemula yang baru memulai merintis, rata-rata masih KW atau mungkin KW1 atau mungkin istilahnya second terus segala macem kan, gitu kan pasti hasilnya juga berbeda, nggak akan sama gitu. Contohnya kayak mixer saya ini ya, mixer yang seri MG166CX dengan yang USB dengan yang tidak USB mungkin hasilnya akan beda karakternya, ya kan. Atau dengan misalkan dengan MG16FX misalkan yang versi sebelumnya gitu, mungkin hasilnya akan beda ya. Jadi nggak semua yang namanya mixer satu misalkan bandnya Yamaha harus karakternya sama, itu enggak semua, tergantung dari karakter dari setiap seri itu sendiri ya. Oke teman-teman ya, itu tadi ya sedikit berbagi pengalaman buat teman-teman semua, sedikit berbagi bagaimana sih cara sederhana kita menyambungkan sebuah aksesoris sound system itu. Jadi intinya teman-teman ya, hasil suara itu yang utama. Jadi misalkan settingannya teman-teman itu tidak sesuai menurut teman-teman, ya itulah routing yang pas dengan teman-teman semua. Jadi misalkan teman-teman pikirannya menggunakan aksesoris yang berbeda dan hasilnya jadi lebih atau misalkan menurun kualitasnya, ya berarti itu nggak cocok ya. Jadi kalau istilahnya saya ditanya bagaimana sih standarisasi routing yang bagus, ya saya bilang yang sesuai dengan hasil suara yang dihasilkan. Jadi kalau misalkan hasil suaranya udah bagus dengan settingan yang kita pakai dan tidak masalah, ya itulah yang sesuai dengan sound kita ya. Jadi istilahnya nggak bisa dikatakan bahwa standarisasi sebuah sound itu harus sesuai dengan apa yang distandarkan. Ya boleh dengan kita punya pengen. Cuman kalau misalkan perangkat aksesorinya kita udah sesuai semua, standar semua, ya mungkin kita bisa ngikutin. Tapi kalau misalkan sound kita aksesorisnya kita istilahnya nggak full, istilahnya nggak sesuai yang distandarkan, ya hasilnya ya mungkin nggak akan bisa standar. Jadi pesan saya teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru memulai untuk membuat sound sederhana, yang terpenting adalah apa sih yang harus pertama kali diperhatikan itu. Yang pertama kalau menurut saya adalah mixer dan power. Mixer dan power itu adalah dua kunci utama yang harus ada dulu, ya kan. Mixer, power, speaker. Kalau misalkan dari 2-3 unsur ini teman-teman udah punya, udah pas, udah enak didengar, baru silakan teman-teman tambahkan untuk aksesoris satu persatu. Misalkan teman-teman membeli equalizer atau terus teman-teman routing sesuai dengan routing, misalkan dari mixer masuk ke equalizer, masuk ke power, hasilnya bagaimana? Apakah tambah enak? Apakah tambah jelek? Kalau misalkan tambah enak berarti udah pas, silakan teman-teman tambah lagi menggunakan crossover dan seterusnya. Jadi di situ teman-teman akan menemukan hasil suara yang sesuai dengan harapan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman karena melihat kayak kalau melihat aksesorisnya banyak itu kayaknya keren, wah itu satu anggapan yang mungkin kurang tepat teman-teman, karena aksesoris itu keperluan kita waktu kita nanti live atau nanti waktu kita ajukan atau tanggapan itu, ya di situ kepentingan yang keperluannya. Jadi kalau misalkan kayak saya kan di sini karena dulu saya nggak punya Alexis, saya beli Alexis. Karena saya sekarang di
apa namanya di Yamaha ini udah ada internalnya efek, jadi mungkin saya jarang menggunakan LSC. Terus kenapa saya menggunakan noise gate, menggunakan kompres, ya? Kenapa saya menggunakan audio processor? Nah, kenapa saya menggunakan equalizer gitu kan? Kenapa saya menggunakan dua crossover? Nah, itu tentunya dari awal saya dulu merancang saya sudah pikirkan gunanya masing-masing ini buat apa, ini buat apa. Beda cerita teman-teman jika teman menggunakan manajemen, jadi menggunakan DLMS, di mana fiturnya DLMS itu sudah sangat komplit lagi, dari satu perangkat itu mencakup semua, ya kan? Nah, tinggal tergantung dari DLMS-nya, apakah ada yang menggunakan in 4, out 8, apakah menggunakan in 2, out 6, itu tergantung dari teman-teman, kebutuhan dari teman-teman. Oh ya, mudah-mudahan sedikit penjelasan saya ini bisa dimengerti teman-teman, dan teman-teman yang mau memulai audio, jangan ragu-ragu teman-teman ya. Yang namanya memulai gagal itu hal biasa. Yang penting teman-teman mau berusaha, jangan pantang menyerah. Ya, karena namanya kesuksesan itu diraih dengan kerja keras, bukan instan. Ya. Karena kalau misalkan kita mendapatkan sesuatu itu dengan kerja keras, nanti hasilnya akan sangat kita rasakan begitu kerasa ya. Beda dengan kalau kita mendapatkan itu secara instan. Oke, itu aja teman-teman. Mungkin sedikit panjang lebar, semoga bermanfaat teman-teman. Buat yang teman-teman yang sudah mengerti dan sudah paham, mungkin sebagai sebagai pembanding aja. Dan mungkin buat teman-teman yang baru mau memulai, semoga sedikit menginspirasi teman-teman yang mau terjun di dunia sound system. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih sudah menonton channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam audio.